terlebih dahulu berdoa. Silakan pimpin doanya. Nah, jangan lupa sebelum kita belajar, perhatikan bukunya, pensil, peralatan tulis dan sebagainya. Nah, hari-hari ini belajarnya kurang mendukung. Masa kurang mendukung, hujan terus? Kurang mendukung. Artinya kita harus tetap selalu menjaga kebersihan, kesehatan. Nah, hari ini Ibu akan kita akan belajar tentang pentingnya sikap kerjasama dalam keberagaman di sekolah. Namun sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu. Ibu absen terlebih dahulu. Tina Apriani. Hadir, Bu. Yeni. Hadir. Loncau. Hadir. Kevin. Hadir. Bella. Hadir, Bu. Irfan. Hadir. Rejoice. Hadir. Albi. Hadir. Dimas. Hadir. Aprio. Hadir. Farah. Hadir. Fidela. Hadir. Daniel. Hadir. Pansa. Hadir. Oke, hadir semua hari ini. Hadir. Jadi gue minta kalian berdiri semua. Coba berdiri semua dulu. Kita mau menyanyi. Ini apa? Halo Halo Bandung. Halo Bandung. Tapi dengan semangat ya, kita harus nyanyinya. Karena halo. Selesai. Barangkali ada yang sudah selesai. 5 menit ya tadi Ibu kasih waktu. Ada yang sudah selesai? Ada, Bu. Oke, satu orang silakan maju ke depan dengan suaranya nyaring. Dengan suara nyaring. Oke. Coba dengan suara nyaring. Yang akan dibutuhkan pada saat kegiatan berlangsung. Coba ulangi, Tina. Ulangi sebentar. Apa hasil karanganmu tadi? Sejak sore kami bersama teman-teman ikut gotong royong bersama warga untuk mempersiapkan segala sesuatu yang akan dibutuhkan pada saat kegiatan berlangsung. Oke, ini terima kasih kelompoknya. Tepuk tangan. Oke, sekarang Ibu mau dengar dari kelompok 3. Ya. Oke, ya. Oke, baca. Hasilnya tadi apa itu? Pada suatu hari di desa kami akan mengadakan perlombaan pentas seni dan budaya. Kami berusaha sepakat untuk turut serta mensukseskan kegiatan pentas seni dilaksanakan oleh warga desa. Setiap sore kami bersama teman-teman ikut gotong royong bersama untuk mempersiapkan segala sesuatu yang akan dibutuhkan pada saat kegiatan berlangsung. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Kelompok berikutnya dengan suara nyaring ya. Dengan suara yang nyaring. Masa udah bisa baca semua? Sudah. Biar kasih bilang. Oke. Judul karangan kerjasama pada Pusat kata surya. Biasa matahari itu nampak pada siang hari atau malam hari? Pada siang hari atau malam hari? Siang hari. Siapa yang pernah lihat matahari di tengah malam?
berarti tidak tidur. Ya kan? Kalau kita tidur, kita tahu kalau tengah malam itu apa? Yang kalian tahu yang muncul pada malam hari itu apa? Bulan dan bintang. Kalau matahari biasanya muncul di siang hari aja. Dia terbit pada pagi hari, siang hari, sore hari, terbit di pagi hari, dan terbenam di sore hari. Kadang matahari itu selalu muncul setiap hari. Namun tadi ada awan, ada dengar kata awan. Kenapa matahari itu kadang tidak terlalu terik panas terasa di kulit kita? Karena dia tertutup oleh awan. Ada kadang-kala awannya tidak menutup matahari, maka teriklah panas. Terasa tidak kulit kita terasa kena semat. Siapa yang mampu jam-jam 12 di tengah hari di lapangan? Mampu enggak? Kenapa? Terasa apa? Panas. Terasa panas. Nah, sekarang ibu lanjutkan lagi. Pernah dengar kata mendung? Nah, mendung itu menurut kalian apa? awan yang mengandung hujan. Awan yang mengandung Hujan. Kalau mendung itu udah hujan atau belum? Belum. Tanda-tanda Hujan. akan turun Hujan. ya, tapi walaupun mendungnya udah luar biasa, ada kadang-kala tidak hujan di tempat kita. Itu artinya hujan lokal. Memang nampaknya kelihatan dekat dengan kita, tapi tiba-tiba hujannya tidak ada di daerah kita. Tahu-tahu hujannya ke sebelah. Karena kita juga tidak bisa mengukur tinggi mendung tadi. Karena mendung tidak bisa ditebak. Kata orang, pernah dengar tak? Mendung tidak berarti hujan. Berarti kalian jarang membaca. Nah, mendung tadi adalah awan yang mengandung hujan. Kata petir. Kalau di perubahan cuaca itu kadang awan, hujan, sinar mataharinya kuat, itu kan termasuk cuaca. Kemudian mendung. Selanjutnya petir. Pernah dengar petir nggak? Ada suara-suara nggak kalau petir? Ada. Tapi suara itu suara petir atau guntur? Ada yang disebut guntur petir. Tadi di dalam video tadi ada yang nyimak nggak? Ada yang dengar nggak? Kita perlu takut nggak dengan suara petir? Tidak perlu takut apabila kita berada di tempat yang aman. Artinya, walaupun kita tadi diingatkan bahwa kita tidak perlu takut dengan petir. Jangan pula kalau petirnya pas yang kuat, kita berada di lapangan terbuka atau di tempat yang tidak aman. Artinya kita harus mengamankan diri di rumah ataupun kalau misalnya kita tidak di rumah. Atau misalnya kita tidak di rumah, kita tetap berlindung di tempat yang aman, mencari tempat yang aman. Walaupun tadi disebutkan di situ tidak perlu takut dengan petir, tapi sering ya di tempat-tempat kita ini dengar orang yang kena sambar petir. Artinya petir juga berbahaya. Kita harus berada di tempat yang aman. Apalagi kalau pas angin mencari tempat yang aman. Walaupun tadi disebutkan di situ tidak perlu takut dengan petir, tapi sering ya di tempat-tempat kita ini dengar orang yang kena sambar petir. Artinya petir juga berbahaya. Kita harus berada di tempat yang aman. Apalagi kalau pas angin kencang. Pernah dengar orang yang ketimpa pohon, bahkan ketimpa reruntuhan rumah gara-gara angin kencang. Nah, kita harus tetap berada di tempat yang aman. Nah, itu tadi kata-kata yang berhubungan dengan perubahan cuaca. Nah, udah paham semua tentang perubahan cuaca tadi? Ada. Nah, ibu mau tanya. Katanya tadi udah paham semua. Ibu mau tanya.
Udah paham semua tadi? Sekarang ibu mau tanya. Perubahan cuaca yang begitu cepat itu disebut apa? Disebut apa? Tadi udah paham semua. Disebut apa? Perubahan cuaca yang begitu cepat. Kadang kita kan nonton di televisi itu ada info tentang cuaca. Cuaca yang begitu ekstrim itu disebut apa? Ekstrim. Cuaca yang begitu cepat tadi disebut dengan cuaca ekstrim. Artinya kalian tidak terlalu menyimak. Nah, dari penjelasan dari video tadi, ibu mau kalian sudah paham semua? Sekarang ada yang masih kalian belum paham? Coba, mungkin ada yang mau bertanya. Nah, oke, Bella, apa yang mau kamu tanyakan, Bella? Bu, apa yang dimaksud dengan perubahan cuaca? Perubahan cuaca, ya kan? Tadi udah disebutkan. Perubahan cuaca itu suatu iklim, ya. Perubahan cuaca itu selalu berganti-gantian. Perubahan cuaca itu tidak menetap. Misalnya, tidak selamanya panas terik itu seperti sekarang panas terik, ya kan? Nah, dia akan bergantian cuacanya nanti dari panas ke hujan. Tiba-tiba nanti udah hujan panas. Pernah nggak lihat hujan lalu ada panasnya? Masa nggak pernah? Itu hujan panas atau ya hujan panas kata kita. Itu namanya perubahan cuaca. Perubahan cuaca itu berubah-ubah. Dia enggak semestinya sama dari pagi sampai sore. Bisa jadi tengah terik ini lalu tiba-tiba ada petir, ada hujan. Kadang-kala kita tengah tidur nyenyak. Tidur nyenyak siang tiba-tiba hujan udah kayak mau roboh genteng. Itu namanya perubahan cuaca. Paham, Bella? Paham. Nah, sekarang ibu mau tanya. Contoh perubahan cuaca apa ini? Perubahan contohnya. Contoh perubahan cuaca. Tadi ada disebutkan. Panas. Perubahan cuaca hujan. Mendung. Berawan. Cerah. Ya kan? Hujan. Mendung. Apalagi berawan. Cerah. Hujan. Itu contoh dari perubahan cuaca. Di Indonesia itu kan sering berubah-ubah cuacanya. Ya kan? Di Indonesia itu berubah-ubah cuacanya. Di Indonesia itu iklimnya ada dua, tropis dan subtropis. Ada daerah yang memang sering hujan, banjir di mana-mana. Contohnya daerah kita sekarang ini. Pusat kota sekarang dilanda banjir. Kita yang di daerah-daerah ini udah kemarin, sekarang airnya masih berkumpul di mana mereka? Masih berkumpul di kota Putusibau. Airnya sudah di sana semua ngumpul. Ya kan? Karena daerah kita ini Kapuas Hulu ini sering terjadi hujan, banjir, badai. Cuman saya belum pernah dengar Kapuas Hulu gempa. Itu namanya cuaca. Cuaca itu berubah-ubah setiap saat. Entah sore nanti bisa hujan deras, besok pagi kita menikmati banjir. Entah tiba-tiba pulang dari sekolah ini nanti kita tidak bisa pulang gara-gara hujan deras. Karena kita tidak tahu perubahan cuaca itu kapan saja. Tapi ada badan yang badan meteorologi. Pernah dengar meteorologi? Oke, silakan. Paham? Ya, paham. Nah, sekarang ibu mau kalian mengerjakan tugas yang ibu bagikan.
sebutkan tadi. Sekarang kerjakan. Ya, kerjakan masing-masing. Kerjakan, nanti ditulis namanya, kemudian kalian kumpulkan ke ibu. Kerjakan, waktunya tidak lama, 5 menit ya. 5 menit. Kerjakan. Oke, silakan. Nomor 2 tuh, sebutin contoh perubahan cuaca itu bagaimana? Sebutkan contoh perubahan cuaca. Tadi kita dengar kok. Nah, contoh perubahan cuaca tadi. Yang pertama apa? Hujan, Hujan. Kemudian mendung. Kemudian berawan. Apa lagi? Cerah. merah, Petir. Itu juga perubahan cuaca. Oke, ada yang masih mau menanyakan? Nah, kerjakan. Apa parah? Kerjakan. Kalau sudah selesai nanti dikumpulkan. Oke, sudah selesai? sudah, Oke, selesai kumpulkan. Sudah selesai, silahkan dikumpulkan. Nama jangan lupa. Oke, nama jangan lupa. Ya, silakan. Oke, sudah selesai semua, silahkan dikumpulkan. Oke, nama jangan lupa. Oke. Sekarang dikumpulkan semuanya. Sudah kumpulkan? Sudah kumpulkan? Sudah selesai semua? Sudah selesai semua? Nah, kalau sudah selesai semua, kita pelajaran kita sudah berakhir. Namun ada kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini tentang perubahan cuaca. Nah, cuaca itu sering berubah-ubah dan tidak menentu. Oleh sebab itu, kita perlu waspada dengan perubahan cuaca. Sebab perubahan cuaca dapat menyebabkan banyak hal. Misalnya di terik matahari, kita dapat, kalau kita berada di terik matahari yang terlalu lama, dapat menyebabkan sakit apa? Bisa menyebabkan panas. Kalau kita berada di daerah hujan yang cukup hujannya deras, kita juga akan daya imun tubuh kita ini berkurang. Oleh sebab itu kita harus waspada terhadap perubahan cuaca. Nah, pelajaran kita hari ini
untuk berikutnya kita akan belajar lagi pada tema 55. Kita akan belajar lagi tentang perubahan cuaca. Untuk hari ini pelajaran kita selesai.